Salam informasi, salam kepo, salam kejernihan berpikir seperti jernihnya air mineral ini. Masih ingat kasus Holy Wings? Dengan promosinya yang membuat marah sebagian besar masyarakat kita karena dianggap menghina agama. Ya, buntut kasus ini sejumlah tempat usaha yang berbau nama Holy Wings ini langsung ditutup. Padahal tempat usaha ini tidak dipungkiri menampung puluhan bahkan ratusan tenaga kerja. Namun yang saya ingin sorotin di sini bukan soal dugaan penghinaan yang berbau agama atau sara ya, tetapi saya anggap ini unik dan membuat dahi saya berkernyit. Berkernyit itu maksudnya berkerut ya. Karena menurut berita-berita yang beredar bahwa pihak Holy Wings ini tidak memiliki surat keterangan penjualan langsung minuman beralkohol golongan A dari Kementerian Perdagangan. Terus alasan lainnya, pihak Holy Wings belum memiliki sertifikat higienis sanitasi sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan terkait. Alasan lainnya kenapa Holy Wings akhirnya ditutup adalah karena beberapa tempat usaha ini tidak mengindahkan protokol kesehatan. Gimana ya? Padahal Holy Wings ini setahu saya bukan tempat usaha atau bar baru loh. Yang saya tahu informasinya kalau tidak salah ya, tempat usaha ini mulai berdiri itu 2014. Dan secara fisiknya dia sudah ada sejak 2015. Artinya Holy Wings yang saat ini bahkan sudah mencapai 38 cabang di seluruh Indonesia ini, kenapa baru saat ini membicarakan masalah perizinan atau masalah administrasi? Ya karena gara-gara persoalan ini akibatnya apa? Dari 38 cabang yang ada di seluruh Indonesia, hanya 2 yang masih aktif. Ironis. Ya, ini pun terkuak karena kasus sara. Karena adanya kasus yang dianggap menistakan agama. Kalau tidak ada kasus ini, apakah ini terungkap? Apakah ini akhirnya diketahui? Apa mungkin ya masalah administrasi ini akhirnya terbongkar? Ya lucu ya, apa ya, unik atau gimana ya? Kita tahu yang namanya bar itu pasti ada kan minuman alkohol, ada minuman keras dan sebagainya gitu. Ya kalau seandainya gara-gara kasus ini terbongkar terkait dengan izin minuman, ini baru Holy Wings. Bagaimana dengan tempat-tempat yang lain? Banyak loh tempat-tempat yang lain. Jangan sampai ini nanti ya hanya apa ya. Tapi yang jelas kasus ini mungkin jadi gambaran tersendiri. Bagaimana sebenarnya pengawasan tempat usaha yang apalagi menjual produk-produk yang sebenarnya menimbulkan pertentangan di masyarakat ya, seperti produk minuman keras ini kan. Ya kalau menurut saya sekarang ya bukan lagi lah saatnya saling salah menyalahkan. Oh yang ini salah. Oh ini karena perizinannya, oh karena ini, nggak usah lah. Yang harus ditekankan adalah fungsi pengawasan dan fungsi kontrol. Ini yang harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai akhirnya jadi tebang pilih. Suatu tempat usaha ini ditutup karena alasan perizinan dan sebagainya administrasi, tapi di lain sisi tempat usaha yang mungkin sejenis tidak diapa-apakan. Nah, gimana Ram? Menurut kalian gimana dengan adanya peristiwa ini? Kasih komentar ya di kolom komentar di bawah YouTube ini atau di bawah video ini. Oke? Salam informasi, salam kepo, salam kejernihan berpikir seperti jernihnya air mineral ini. Bukan bir.